Sira pesan dong. Anan jangan. Nggih. Kalau santan yang mboten abot yang jajatan, soteng tiang do dikit oh. Ngakan. Artinya tiang mriki niki kan niki warung. Kalau jual bensin, hati-hati. Karena niki anak rokok. Niki pekisih di ngomong siki. Apunnya niki rokok, yang niki rokok blue. Ikhlas. Nggih. Yang niki rokok dados propos ini. Menjaga kebakaran. Ya, ini. Niki sampun niki apa? Salah apa? Aduh. Sekarang ini jago ke mana? Oh, memancing kan nih? Menceki, rumah menceki. Nggak bisa. Tapi kita kan ini banyak. Ada uang kene dan itu bengong kan yang ada uang. Menceki artinya ya barangnya. Nah, coba ikut lah. Nah, Nggak bisa. harus ikut. Makasih. Ini lagi mana? Apa yang berutang? Oh iya. Aduh. Sampai semua. Padahal dia nyoba niki. Nyak orang anak polisi ya. Ini jujur, terima kasih jujur. Ya. Niki tuh, mana dulu ya? Ini kan tanah nabi kan? Ini kan benar rumah. Ini kan benar rumah yang didikan kan? 8 sama orang. Tapi yang mau tua tuh, sama ini 100. Di karung. Beli karung di sebelah desa tuh. Mudah-mudahan beli karung gitu. Satu kadang. Berapa nih kamu? Sekitar 60. Kalau niki Bangkok. Ya ada kok. Itu apa ya? Ada tahu tuh nih. Jadi masalah bensin dengan kerja rokok, ini rokok kalau terbakar, kita jadi menduga kayak kalau dia. Sebelah kiri, ayo sebelah kiri, sebelah kiri membagi, sebelah kiri masuk. Hati semua masih ingat dengan Pak Kapal masih ingat. Semua. Ya kira. Sayang ini, ada upacara bendera, pintu upacara. Semua. Hati-hati. Ya. Semua ya Pak, semua. Kiri ya. Awas jalan di kiri. Jalan. Cantiknya. Aduh, ke samping ye. Sebelah kiri. Jangan lari pun. Ye, dia kebukian dulu. Ye, ini kita sampun lalena berbedal dah.
nak kena hujan gas ni. Telah meriming tapi nu petang ya. Kan di dalam itu berjenik kok deh. Menit. Padahal pada jalan mantel itu berjebol pagi dah ngawi ya kedul. Kenapa panggil penyelamatan? Kenapa penyelamatan? Mereka masak pas sing tak mesti. Dan kau balas. Sangat bersinggung lebih mana. Hijau je aspalnya saya kena ya. Jadi itu paling malu. Oh, itu gini yang di ini kan lebih mana? Ini ada sejati sama kau tuh kan lewat lain. Ya, begitu kena air kan bagus. Yang itu berbunga. Makanya ada manusia kuat. Dia kepalanya. Air dong macamnya. Nah ya kalau nu masalah narkoba nih jadi masalah narkoba nih ada nih pengiriman barang narkoba dari skala 5 ton tuh bayangkan mesti bongkar tapi ini 5 ton di tiang panjang ditaruh di Jakarta di tiang panjang ditaruh bayangkan di dalam manu ditaruh di dalam tabung tiang panjang tuh bayangkan pasti tabung gitu tiang panjang nih Makan aja dong. ini tuh tiang panjang itu tiang panjang bawah ini kan dari kepolisian dari wartawan wartawan tiang panjang jadi pengku nih kenal mesti dengan beliaunya nih Budi Wasiso di bongkar sekarang narkoba ini yang merusak generasi muda bahkan dalam keterangannya luar biasa itu ada sifatnya yang meracuni tubuh, ada sifatnya orang play, ada yang ngamuk, dia senang dia. Begini, mau dari JM Bali Beach senuk ngidang, mau keluar negeri ngidang, mau ketemu mau ketemu bina-bina menjaga ngidang, seolah-olah berhubungan ngidang, tapi dalam hayalan, badan ragu kan, ada yang orang-orang yang biar strong seperti penyakuat gitu, tapi sementara 3 hari 3 malam kadang numbang singkeng gede bayi gue, tetapi habis itu sakit, tabana sakau, badan kita yang rusak, makanya itu sifatnya senang sementara, itu senang membawa, kan dulu kan kita hidup lana, sengsara membawa nikmat, tapi nikmat membawa sengsara ini, ya ini nikmat membawa sengsara itu nggak boleh dilakukan, makanya alih-alih jadi melit benurin, ini terutama merokok, sinjaman nanti merokok dah. Merokok dikurangi itu akan manu nanti di samping merokok anak-anak di sini kan ikut merokok itu merokok nanti begitu merokok itu kan biasanya minum arak sedikit minum tua arak nanti larinya nggak mampan tuh larinya kok itu minuman keras dan yang ini kok narkoba itulah nah untuk itu diolah sana masa depan yang akan datang kalau diselamatkan bahkan rokok ini mau ini sudah cukai ini mau dinaikkan kalau sudah dikasih ini ya orang beli rokok ini berapa ini 20.000 ya? Nah, kalau orang beli 15.000 ke dalam
beli rokok sebungkus, 2 bungkus mau. Padahal beli susu sekalian cuma 15.000 untuk semua. Untuk anaknya biar masa depan lebih bagus, biar lebih segar belajar di sekolah. Kadang-kadang pedalam di sini dang nih ngalah rokok gitu. Rokok yes. Oh yes, ya. Nah, jangan beli rokok. Cukainya akan dinaikkan, tapi tidak sebanyak itu. Oh gitu. Iya, sebanyak itu. Takut belum naik. Nah, tapi tetap naik walaupun sedikit. Nah, beli ya nih makut yang di makut. Oh, makut. Makutnya. Nah, makutnya apa? Apa bedanya dengan rokok? Beda. Ian makut ini jangan gelaan beli. Ian makut ini tiang mesti makut. Karena ini adalah untuk gigi-gigi. Dia mau Pak Base. Nunggu apa sih? Nung Pak Base. Jadi ini di mesin itu. Ian Pak Base ini dah. Itu bagus untuk kesehatan. Ya, antioksidan karena ya yang beli dekah sama kokoan tuh mau Pak Basi melu punya Pak Basi ya sing gedang gelaan yang dia gelaan yang sing gedang gelaan dia kecuannya tuh yang mah air minum batu bisa kuat hilang yang maku ini kan nikotin jangan ditelan tapi yang musik bisa Apa cang yang uyang-uyang karena gelaan oh gitu aneh loh di sini kan ada kuman-kuman gigi nih kuman-kuman gigi nih ada. Kalau kita gelar, kita yang pusing. Tapi yang di kuman-kuman gigi ya, kuman-kuman gigi pusing. Ya pusing sama gigi dan umumnya agak matilah. Sehingga giginya menjadi sehat. Nah, adik-adik punya lah giginya. Asli itu Gigi asli. Adik-adik asli. Nah ini makanan Pak Base. Dia jangan lah nih. Hal-hal yang baik perlu ditiru. Hal-hal yang jelek ditinggalkan. Nah, ada yang jelek ditinggalkan, yang baik ditiru. Nyen kebalik banyak hari nyen malah sana rago jelek kutang itu nih luang jemak salah timpal. Nah, untuk yang hal yang baik. Tuh. Nggih. Paman itu aja jadi teman hati ya. Mani dia maku bong. Ben gitu bina. Sama bawa maku santo. Nah, tuh apa? Ini tuh baru yang udah situ ya. Ini baru udah situ dulu coba. Dong Welby, jadi kayak sing apa maku santo. Mana pesan. Sedang untuk kau itu. Nah, dong lupa jadi maku nah. Babi ini marah di bukian, marah menyamu aja ke maku. Terus nonton ke maku dia tuh. Sing, menyamu apa nyarek. Biasa. Sik semua. Sik semua. Makasih. Kalau sih bener soal. Nah. Ini soal anu. Jangan awet gitu. Awet. Kalau jane pan malu lah. Ada jauh umurnya. Jauh jangan kasar. Weh, nih nyamu di dia di kelas 2 udah masuk. Hijau dah dong nih. Weh. Ngelah mako. Sing mako mai. Kalau ngalir, anu sih kalau ngalir. Nah ini dekat. Ada basi. Dikit tu bang. Dekat pusat ni. Tapi ba jaga anu. Main dekat naik jadi jajak. Apa di mon? Di lo. Adi lo. Kon ijau. Mana bapak ini kan lah. Ada ni boy, ada apa boy? Anu dari kon kana dia. Pengen pada dia nih. Apa pengen cucu dia? Dia kenyam-kenyam. Nah, benar ada ni. Nyen panak iwa ada. Badan Jawa. Oh, ini bin Nangai. Mengenai jumlah kan dia, saya ada mau gaya keluar. Ini uang kayak gini nak di pasar nih, di pada bang, di pada ya nih, itu pemahaman kan tadi. Ini kan. Nah,
Mane angap apa nih? Ayo bang ada kene nih. Ayo. Bisa kena ada bapak gerenceng mana? Apa gerencengnya jenis kuda? Jangan toteng. Ayo Leone kuda nih. Saya Kayak apa nih? Gislai tali. panas lagi. Kayak oh gerencengnya selai kurang kaya nih. Mana perosan? Taso di 5 kali. Oh men, abali mulai aja dua nih kali. Meni Stepan besi tadi kuda ya nih. Ini jangan nasi kata setelah lah berarti dia ngatur betara dia ngatur tipatan kelandang pulang mana kena ratu betara apa merbuka akhir betara nasi katos di tengah ini ngerosok pocol banyak niro ngatur tipat kelandang pulang kadang luung merempuk niro jadi nasi katos itu tiba dia bilang gitu ini ngatur mudah nih luung ya orang ini semgai nih semgai Mana terkali masuk. bukan nganten Oh, kalau ini. mending nganten sih kalau ini kok sih kontang kok dogen jojo yang jojo sih kenang nanang betua Api jauh. baru nanang betua kasih sudah nih kan sudah ke beleng orang ajak nanggung Hah? nih kan sudah ke beleng Ayo, Bos. ada sih ngajak nanang orang ajak aja kalau orang kayaknya nah yang penting selamat buat ini ya ada sih mana nggak tuh mas Aku mana ini? nah mungkin gua yang penting man ini ada desa ini ada desa malu kang man kelilingnya nang kasih percakapan kalau beda nolong juga polisi nih kata kandain Satu banyak. gua pang kudok ini nanang mayu tak ingin ngapang nanang upah apa nenek apa nenek mengkudu dapat tiba Oh, tiba. ini apa oh gitu gue moral yang sim dan agak kanan tangan kini bisa dilayani gue dong namlok itu ya babin dari yang sim kini pusing kamu babin telepon bugu babin nu kan itu bugu kan bapak itu pak tolong masyarakat saya dibantu takut yang sing bantu ketasan itu dia nganggih bantuan ini sing bubu sih kasih sing bantu nah gue kalian nanti dia berkelon ya ayo ayo udah pemahaman bahwa di bahwa anu sih pada bang tidak tahu tuh buat mau gimana kalian ini
masalah kita rapat masih juga bisa membahas tentang posibilitasnya dalam rangka penyambutan 17 Agustus ini. Sudah terus ini tadi ya teman, belum sampai di sini. Silakan. Om Swastiastu. Saya Imade Junarto selaku Kepala Desa ataupun Probekal Desa Bukian. Saya selaku Probekal mulai dari tahun 2007 sampai sekarang untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Di dalam menjalankan roda pemerintahan tingkat desa sudah barang pasti kita didampingi dengan keberadaan Babin Kamtibmas dan Babinsa, yang mana kebetulan sekali Babin Kamtibmas adalah masih saudara saya. Begitu juga dengan Babinsa juga masih saudara saya. Nah, karena demikian mungkin koordinasi baik di bidang pemerintahan adat istiadat itu lebih intensif, lebih gampang untuk berkoordinasi. Karena saya sampaikan di bidang pemerintahan, kami selaku Probekal didampingi dengan adanya Babin Kamtibmas dan Babinsa, setiap saat bisa berkoordinasi di dalam menjalankan roda pemerintahan demi terlayaninya masyarakat, baik di bidang pemerintahan, baik di bidang kesehatan maupun keamanan. Kami kondisikan adanya Babin Kamtibmas dan Babinsa bukan semata-mata bahwa itu dari Polri maupun dari TNI, bukan semata-mata untuk segi keamanan saja. Yang jelas kami tetap mengkondisikan pelayanan masyarakat. Kalau memang ada program sasarannya adalah kesehatan seperti Babinsa kami, itu sudah peran aktifnya luar biasa di dalam selaku kader daripada KB Pria. Dia sudah mendapat sebuah penghargaan dan desa kami juga merasa bangga bahwa Babinsa kami mendapat sebuah penghargaan. Termasuk juga Babin Kamtibmas kami yang notabene adalah masih saudara di sini dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Pada saat kami berada di kantor, bahwa beliau adalah Babinsa, Babin Kamtibmas, bukan merupakan saudara kami. Nah, di sanalah perannya Babin Kamtibmas sesuai dengan tupoksinya. Di samping juga menciptakan sebuah keamanan, kami sangat kental sekali dengan adanya kegiatan adat istiadat, itu tidak bisa terlepas dari Kamtibmas kami. Dan itu pun tidak akan mengenal waktu di dalam pelaksanaannya. Kalau memang itu kegiatan pemerintah sudah barang tentu, itu adalah jam yang sangat efektif dan jam kantor, dan di luar itu kebanyakan adalah adat istiadat, beliau juga tidak akan kami lepaskan. Kalau kami ke Puro, ke Pesamuan Banyar, Paruman Banyar, Remogan Banyar, sudah barang pasti harus didampingi oleh Babin Kamtibmas, baik itu Babinsa ataupun salah satunya, sudah pasti kami didampingi ataupun diikuti, baik untuk memudahkan daripada koordinasi. Dan sangat-sangat memudahkan bagi kami bahwa dengan adanya Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk membantu pelaksanaan program pemerintahan itu, dan masyarakat pada intinya adalah mendapat sebuah pelayanan. Bapak Wayan Garbo selaku Babin Kamtibmas kami yang notabene sudah semenjak kami menjabat, beliau sudah menjadi Babin Kamtibmas di Desa Bukian, dan kiprahnya mungkin hampir 100%. Hampir 100% masyarakat sudah mengenal beliau. Baik karakter beliau, bagaimana kiprahnya beliau di desa kami,
masyarakat hampir 100% sudah mengenal kiprah daripada beliau. Dan juga Bapak Wayan Garbo di samping juga melakoni ataupun menjalankan sebuah tugas beliau selaku Babin Kadikmas unsur dari Polri. Kebetulan juga beliau bisa membantu daripada pembangunan desa. Dalam hal ini adalah bisa menciptakan sebuah lapangan kerja yang sangat kami acungi jempol. Dengan adanya usaha-usaha yang dilakoni oleh istrinya dan anaknya dan didukung oleh Pak Wayan Garbo sendiri, bisa menciptakan sebuah lapangan kerja yang luar biasa. Yang jelas, yang sudah pasti bahwa perekrutan tenaga kerja kebanyakan adalah masyarakat kami yang ada di Desa Bukian ini. Karena itulah peran daripada Babin Kadikmas yaitu Pak Wayan Garbo di Desa Bukian ini. Satu sisi di bidang pemerintahan tidak bisa terlepas bahwa beliau sangat aktif sekali, baik di dalam melakukan sebuah gotong royong, baik di dalam melakukan sebuah koordinasi rapat-rapat. Dan kalau memang itu pelaksanaan ataupun kegiatannya di adat istiadat, kita sama-sama mungkin ke tempat ibadah ataupun ke pura, memakai kamen, memakai udang, kita sama-sama lakukan kegiatan itu. Tujuannya apa? Tujuannya antara organisator kami selaku berbekal dan Bapak Garbo selaku Babin Kadikmas secara tidak langsung bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Kalau kami sadar atau kami selami bahwa penyelesaian masalah dengan cara mendekatkan diri kepada masyarakat, itu adalah konsep kami dengan Bapak Wayan Garbo. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan masyarakat supaya tidak terjadi sebuah konflik-konflik untuk meredam secara dini sekali terkait dengan polemik-polemik sekecil apapun itu yang ada di masyarakat kami. Dan itulah peran daripada Bapak Wayan Garbo selaku Babin Kadikmas kami di Desa Bukian ini. Dan juga usaha beliau sudah menunjang daripada penyerapan tenaga kerja yang luar biasa. Ini adalah keinginan kami untuk membuka lapangan pekerjaan. Kalau skop di desa ini sangat-sangat sulit sekali. Kebetulan beliau berkiprah di dalam hal usaha, bisa merekrut daripada tenaga kerja, otomatis nanti akan bisa mengentaskan sebuah kemiskinan. Itu mungkin kiprah beliau di Desa Bukian selaku Babin Kadikmas kami di Desa Bukian. Dan kami merasa berterima kasih sekali dengan dibantunya adanya Babin Kadikmas seperti Pak Wayan Garbo yang sudah melakukan sebuah kegiatan sesuai dengan tupoksi selaku Babin Kadikmas yang menjadi tugas beliau tidak akan tertinggalkan. Begitu beliau menjadi Kadikmas membuka sebuah usaha, ini bisa beliau pilah dengan adanya ini adalah usaha saya, ini adalah tugas saya. Kami pun juga sudah menekankan sekali tugas Babin Kadikmas harus dijalankan, dan masalah usaha silakan itu adalah pribadi daripada beliau untuk melaksanakan usaha itu. Dan sepanjang kepemerintahan saya, begitu beliau menjadi Kadikmas, seolah-olah ada usaha, tugas beliau akan tidak terlupakan selaku bagaimana tugas selaku Babin Kadikmas. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan adanya Bapak Wayan Garbo selaku Babin Kadikmas di Desa Bukian, yang mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Apapun yang menjadi kendala-kendala kami ataupun program-program kami yang ada di desa, dan beliau juga sangat-sangat membantu. Bukan membantu dari moral saja, termasuk fisik, termasuk material. Banyak beliau membantu di bidang pembangunan desa kami. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Selamat siang. Saya perkenalkan diri, nama saya Imadi Prasto. Asal saya Desa Bukian, Banjar Bukian, Desa Bukian, Kecamatan Payang, Kabupaten Gianyar. Saya bersaudara
5 orang. Saya anak yang kedua. Yang pertama adalah kakak saya, Iwayan Garbo. Saya yang kedua dan ketiga adalah saya Maman Minang. Kebetulan adik saya juga seorang TNI, kebetulan dinas di Medan. Maaf, kan masih tidak ada. Kebetulan adik saya perwira, kakak saya yaitu saya Sertu. Saya bersaudara dari orang, kebetulan saya juga merangkap babinsa di desa Bukian. Samping itu juga kakak kandung saya yang namanya Aibtu Iwayan Garbo, kebetulan juga menjabat Babin Kantimas di desa Bukian ini. Di samping itu keunikan di desa Bukian ini adalah satu-satunya mungkin bukan di kabupaten lagi, bahkan di provinsi, adalah pejabat Tripides yang saya bilang. Dalam unsur pimpinan di tingkat desa itu saya sendiri selaku babinsanya, yang kedua kakak saya selaku babin kamtibmasnya, juga kades yang saya maksud adalah kades itu masih saudara Mindon. Kalau orang tua saya dengan orang tuanya bapak kades itu masih saudara bisa. Bilangnya kami di desa Bukian ini telah bertugas selaku babinsa mulai tahun 2004. Sama-sama dengan kakak saya juga, dan dulu ada masalah. Tentunya di tiap daerah itu ada masalah yang tidak bisa kita hindari. Masalah itu. Namun setiap penanganan masalah ini tetap ada koordinasi. Dalam hal penanganan masalah ini tidak melupakan koordinasi antara kami unsur pimpinan bawahan itu berbekal Dimas dan Babinsa. Artinya dalam perjalanan tugas itu juga tidak semulus kita apa yang kita harapkan. Tentunya banyak tantangan-tantangan, hambatan, juga berupa ancaman walaupun sedikit, namun tetap itu ada. Namun karena adanya koordinasi yang sangat dan sangat bagus, koordinasi antar unsur pimpinan, kita juga tidak lupa juga melibatkan di mana ada permasalahan. Tentunya seperti kepala dusun, pejalan, bahkan hansip selalu kami libatkan. Tentunya tidak bisa kami tangani sendiri. Dan Dimas pun sendiri juga, tentunya karena walaupun di desa itu sama-sama di satu wilayah, kalau saya selaku babinsa secara geografi, demografi dengan Lexus punya, tentunya penguasaan wilayah itu sama-sama penguasaan wilayah antara Dimas, babinsa dan berbekalnya. Yang lebih terpenting lagi di desa ini adalah adanya koordinasi antara unsur pimpinan berjuru adat tidak bisa dilupakan, karena permasalahan yang kita hadapi di desa itu adalah cenderung sebutnya adalah adat istiadatnya yang dominan khususnya di Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan kiprah perjalanan Babin Kantimas Desa Bukian, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iketut Kante, pekerjaan selaku Bendesa Desa Pekraman Lebah. Tanggal lahir 18 Agustus tahun 1965. Perjalanan yang saya ketahui tentang Bapak Iwayan Garbo selaku Babin Kantimas Desa Bukian, kalau tiang bilang lumayan bagus, kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, baik sekali. Karena setahu saya sebelum menjabat selaku Bendesa Desa Pekraman Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, mulai tahun 2003 sampai saat sekarang, Bapak Iwayan Garbo dengan alamat Banyar Bukian, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, sudah mengabdikan dirinya selaku Babin Kantimas Desa Bukian sejak tahun 1995. Sudah barang tentu kiprah perjalanan beliau
yang begitu cukup panjang di Desa Bukian sekiranya tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bukian mengenang dan mengenal beliau secara dalam. Apalagi usaha-usaha yang beliau geluti kebetulan berhubungan dengan kegiatan dan kebutuhan masyarakat, khususnya di Desa Pekraman, maka sangatlah tepat kalau Pak Garbo itu adalah merupakan sosok yang betul-betul membantu kehidupan bermasyarakat, khususnya di Desa Bukian. Demikian pula Bapak Iwayan Garbo yang bersaudarakan Babin Mas Desa Bukian, yang bersaudarakan Babinsa Desa Bukian, Imadi Prasto, sudah juga barang tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Bukian, karena beliau bersaudara betul-betul membantu baik di bidang kegiatan masyarakat maupun di bidang pembangunan. Kalau berbicara masalah kegiatan di masyarakat, Bapak Iwayan Garbo yang senantiasa sangat membantu kegiatan masyarakat, beliau sering datang ke pura, diundang atau tidak diundang, beliau pasti menyempatkan diri untuk datang ke pura, baik kapasitasnya selaku warga masyarakat, demikian pula selaku Babin Kantipmas Desa Bukian. Sosok Bapak Iwayan Garbo yang notabene bekerja di Polsek Payangan, yang sudah tahun 1995 mengabdikan dirinya sebagai Babin Kantipmas Desa Bukian, sudah banyak juga membantu di bidang ketertiban masyarakat, baik di bidang kelembagaan yang ada di masyarakat, seperti misalnya Seketruno, Sekegong, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan Desa Pekraman. Beliau juga adalah merupakan sosok yang seni, yang humoris, yang bisa memberikan penyegaran-penyegaran terhadap masyarakat di bidang pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ketertiban dan kedamaian masyarakat. Apabila kami selaku Bendesa Desa Pekraman Lebak mengundang dan memohon beliau untuk datang memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap keberadaan Seketruno, beliau pasti mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Dia memberikan penyuluhan tentang narkoba, beliau memberikan penyuluhan tentang kenakalan anak remaja, beliau memberikan penyuluhan tentang penyakit haid dan minuman-minuman keras. Sudah merupakan kegiatan rutin bagi masyarakat kami, khususnya di Desa Pekraman Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan. Menjelang akhir tahun 2016, tepatnya pada tanggal 2 September tahun 2016, beliau juga memberikan sambutan yang luar biasa. Memberikan sambutan ketika itu Seketruno kami Dwi Madusentana melaksanakan ulang tahun yang ke-23. Beliau betul-betul terpukau memberikan pemahaman tentang narkoba. Beliau betul-betul memberikan pemahaman tentang bahayanya minuman keras dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kenakalan anak remaja. Demikian pula sosok Bapak Iwayan Garbo yang sekian tahun sudah mengabdikan dirinya di Desa Bukian. Ketika ada acara penyepian yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2000, yang bersangkutan pasti menyempatkan diri untuk pengamanan, baik bersama pecalang maupun tokoh masyarakat. Pecalang di desa kami betul-betul dibantu, baik di bidang pencerahan tentang Suodarmaning Pecalang, demikian juga tentang bantuan yang lain. Betul-betul Bapak Iwayan Garbo ini adalah merupakan sosok Babin Kantipmas Desa Bukian yang patut ditelagani, yang patut digugu ketika beliau bertugas di Desa Bukian. Kalau berbicara masalah Bapak Iwayan Garbo yang senantiasa membantu kegiatan fisik di Puro, di Merajan atau di Pepantian, beliau senantiasa memberikan bantuannya, dukungannya kepada masyarakat. Apalagi beliau punya usaha yang bergelut di bidang pelestarian kebudayaan, sudah barang tentu dapat merekrut tenaga-tenaga masyarakat kami yang belum bekerja. Beliau betul-betul memberikan kesempatan
kepada warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan, baik di bidang pembangunan maupun pekerjaan yang lainnya. Selalu beliau memberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat. Demikian pula pada akhir-akhir tahun ini beliau membuka kesempatan pekerjaan yang bagus yang senantiasa dapat membantu kehidupan masyarakat, akan selalu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Demikian pula kiprahnya dalam hal membantu di dalam pencarian SIM. Selalu beliau memberikan petunjuk bagaimana jalan keluar yang terbaik ketika kita selaku masyarakat membutuhkan bantuan untuk pencarian SIM. Bapak Iwayan Garbo yang notabene bersaudara dengan Imadi Praster yang juga Binsa Desa Bukian selalu hadir dalam kesempatan rapat-rapat di desa. Saya selaku Mendesa Desa Pekraman Lebah Desa Bukian Kecamatan Payangan yang juga bekerja di kantor desa sudah barang tentu mengenal sosok Bapak Iwayan Garbo. Apabila ada kegiatan di desa, selalu beliau datang, selalu beliau memberikan pencerahan kepada tokoh-tokoh masyarakat, baik lian dinas sedesa Bukian maupun pekaseh bendesa dan tokoh masyarakat lainnya. Beliau sudah selalu datang ke kantor desa dan memberikan tuntunan-tuntunan, memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang ketertiban dan keamanan lingkungan. Beliau juga sangat peduli tentang kebersihan, apalagi pada musim-musim sekarang, musim hujan. Senantiasa beliau selalu keliling desa, selalu keliling dusun, memperhatikan lingkungan di wilayah beliau di Desa Bukian. Apabila ada saluran air yang tersumbat, apabila ada saluran air yang macet, beliau pasti mencari klien dinas. Beliau pasti menghubungi desa. Beliau pasti menghubungi tokoh masyarakat untuk diajak bergotong royong, membersihkan saluran air, membersihkan saluran got dan lingkungan agar selalu tetap bersih. Beliau selalu mengutamakan kebersihan lingkungan dan selalu menghimbau pada seluruh masyarakat Desa Bukian setiap hari Jumat beliau menyempatkan diri untuk bergotong royong di jalur jalan masing-masing. Utamanya beliau menyempatkan diri di jalur poros Bukian Melingin. Demikian hal yang dapat kami sampaikan dengan keberadaan Bapak Iwayan Garbo. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ada hikmah kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan diri, saya Iwayan Swartana, asal Banjar Tangkup, Desa Bukian, Payangan. Saya juga selaku klien adat di Pekraman Ular Pantangkup dan sekaligus selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar dari fraksi PDI Perjuangan yang notabene bertugas di Komisi 2 membidangi pembangunan dan perekonomian. Di samping itu juga saya aktif di Desa Bukian yang bersama-sama rekan kami yaitu Bapak Iwayan Garbo yang selaku anggota kepolisian yang bertugas di Desa Bukian di Babin Kantipmas, di mana sosok beliau adalah sosok yang harmonis. Di samping itu beliau juga sosok yang sangat dekat dengan masyarakat yang mampu membina daripada rekan-rekan kami di adat, khususnya pecalang, di mana beliau membina, mendidik daripada rekan-rekan pecalang yang ada di Desa Bukian. Bahkan kemarin beliau juga menggagas daripada bagaimana cara-cara
menanggulangi daripada Kantipmas. Garbo yang notabene bersaudara dengan Pak Prasto yang bertugas di Koramil Payangan selaku Babinsa. Beliau adalah bersaudara, di mana sosok beliau kedua-duanya sangatlah bagus di mata masyarakat, karena beliau mampu untuk menyatukan daripada tujuan program untuk ketertiban di lingkungan kami di Desa Bukian. Dan Pak Garbo juga memiliki usaha di luar daripada tugas beliau di kepolisian, yaitu membuat usaha jasa seperti jasa konstruksi, seperti pembikinan sanggar dan konstruksi saja, di mana beliau tidak mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, yaitu tugas beliau selaku kepolisian itu sangat diutamakan, di samping juga melaksanakan daripada tugas-tugas yang lain. Bahkan Pak Prasto dan Pak Garbo ini seringkali kami diajak untuk melaksanakan patroli dengan beliau-beliau itu, seperti Pak Garbo dan Pak Prasto, untuk menanggulangi gangguan-gangguan seperti gangguan Kantipmas. Swastiastu, nama saya Wayan Sangga. Sementara ini membantulah di desa untuk kelengkapan dari program desa yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Desa tahun 6 tahun 2014, sehingga pekerjaan di desa ya termasuk banyak yang berkenaan dengan ya kemampuan saya untuk membantu, terutamanya di bidang pembangunan. Pak Garbo selaku Babin Kamtibmas secara kedinasan, dan di luar kedinasan ya selaku mengusahakan, itu pengusaha lah di bidang pembangunan, menyangkut kiprahnya beliau terhadap desa Pekraman. Dalam ini yang setelah berjalan rasanya saling bantu-membantu, dalam artian satu pihak mereka sebagai warga, tentunya masyarakat dari desa Pekraman membuat program, tentunya minta urunan, mereka pun juga kena urunan. Satu pihak selaku pengusaha, apa yang diperlukan di sana sesuai dengan kesepakatan, dengan kecocokan harga, mereka pun juga sudah bisa berdana punyo terhadap masyarakatnya. Nah, sementara ini dari pembangunan yang telah berjalan ya cukup banyak lah, baik di desa di Puro Dalam, Puro Penataran, Puro Desa, dan Pusat. Nah, tapi dalam ini bukan yang selaku pengusaha kita harus ke sana belajar, tapi dari segi harga memang ada kecocokan. Satu pihak lain memang dari mereka sanggup untuk berdana punya, jadinya klub untuk kesepakatan itu. Mungkin dan sebentar ini berkenaan dengan program yang telah dilaksanakan, tentunya dari dana kerja yang mereka gunakan, sebagian besar termasuk warga kami, warganya, yang tentunya banyak berpengaruh, membantulah dari masyarakat yang tidak punya pekerjaan, mereka tampung sehingga untuk bisa berjalan dari pekerjaan mereka itu. Masyarakat juga yang ditampung bisa menikmati ya sekedar untuk dapurnya ngebul gitu. Kemudian untuk kerjaan-kerjaan yang telah disanakan itu jadinya untuk tenaga kerja mereka gunakan ya, termasuk masyarakatnya ya, maksud
berbanyak terima kasih lah. Dan sementara Niko yang dia bisa berikan. Om Sandi. Nggih, hampura titiang mataken kide. Dengan sira titiang niki. Nggih titiang wasdan titiang dan dia sekumanti Ketut Warta ring kenten. Sade kalau tah mangkin Kak Jenggot alias Kak Jenggot titiang. Oh, Kak Jenggot nggih. Ngayah dados napi riki ring Bukian niki, Kak Jenggot. Angge hampura titiang minaka di mengupiatur titiang ngayah ring adat pekraman titiang ke dadasan Pecalang. Pecalang. Oh nggih, Pecalang. Ampun suwe dados Pecalang riki ring Bukian nggih. Nggih, titiang nawa minaka di ayah-ayahan titiang sampun kandas 20 tahunan lah sampun. 20 tahun nggih. Awalen titiang minaka di ngayah Pecalang titiang sampun wandah ka Jenggot. 20 tahun nggih. Nah, nggih. Ada sekinten ngadat niki wonten acara napi niki wonten odalan ring pura napi niki. Nggih, titiang wau pisan dikit titiang minaka di hangatur ngayah ring Jabodpuro pusah punika. Nggih, Pak Kenten jero uning sareng Pak Garbo nggih. Pak Bayan Garbo. Nggih, ini beliaunya Pak Bayan Garbo, beliaunya sebagai Babin dari kenal pisan dia. Kenal nggih, berarti sering ide beliau Kenten turun ke lapangan awan napi nggih, tatkala-pun menakadi ngamargi kegiatan dari ring masyarakat atau ring kedinasan pun tetap nyambung sareng. Nyambung nggih. Nggih, berarti sering komunikasi napi sareng banyak dan ketika pencerahan itu sering dia. Oh, sering pelatihan. Nggih, pelatihan pun itu sering daler beliaunya menakadi wonten lalu daler saking titiang saking Pecalang dewe ring anak pelatihan. Kenten nggih. Berarti beliau sering ke Rawan Pian, wonten dalan-dalan, wonten ayah-ayahan. Kenten nggih. Nggih pendaki batu pisan. Tapi sana bawasan kewendan iki menjantan ring adat yang tetap rajin. Nama saya Yuliana Sri Supaini. Saya kawin dengan Pak Garbo tahun 1982. Saya punya seorang anak. Sekarang saya sudah mempunyai cucu 2. Saya juga seorang guru. Di samping guru saya jualan makanan di koperasi sekolah. Pak Garbo juga rajin dari dulu, memang sebelum pulang ke Bali ngirim katul ke Bali, bawa kelapa ke Jawa. Di sana juga nyewa tanah untuk ditanami tebu. Terus tahun 1996 akhir saya pulang ke Bali, pindah ke Bali dan membuka usaha kecil-kecilan jalan. Sekarang kira-kira karyawannya ada 50 ya. Hitung-hitung membantu masyarakat di sekitar untuk memberi nafkah. Apabila ada pekerjaan sampingan untuk membantu suami, lebih baik kita yang menghandle agar suami tidak meninggalkan tugas pokok sebagai anggota polisi. Masalah proyek di rumah, saya semuanya yang nangani untuk order atau untuk karyawan saya yang menghandle. Kecuali ada hal-hal yang tidak bisa saya tangani, baru saya laporkan kepada suami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gede Garba Putra, dan ini di samping saya istri saya yang tercinta, mantan pacar saya. Saya adalah anak dari Bapak Iwayan Garba yang berprofesi sebagai Babin Kamtibmas, Kamtibmas di Desa Bukian. Pada kesempatan ini saya dapat suatu kehormatan dari diwawancara ini jadi aktor sehari ceritanya ingin menyampaikan bahwa profil dari bapak saya yang memang luar biasa menjadi inspirator bagi saya
ya. Sejak dahulu memang saya mengidolakan beliau, karena tanpa beliau kami tidak ada apa-apa ya, Yang ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mereka berdua, bapak dan ibu saya, memberikan nilai-nilai moral sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Adapun usaha kami bergerak di bidang di bidang apa ya, kalau dibilang kita di bidang kerajinan ya bukan hanya itu ya, seperti Anda lihat sekalian di belakang juga istri saya juga membantu memenuhi pundi kocek-kocek kami, pundi keuangan kami dengan usaha kecil-kecilan, yaitu bisnis butik ya, butik online ya, dipasarkan secara online. Bisa juga pemirsa juga buka website kami ya di www.butikgarba.com. Nah, di sana bisa online ya. Semua itu berkat bimbingan dari Bapak. Nah, kalau saya sendiri, saya mempunyai usaha, nanti mungkin kita ajak ke gudang saya yang ada di timur. Kami mempunyai usaha bikin style Bali, merajan. Ya, bahkan proyek saya ini beberapa karyawan saya ada sekitar 15 orang saya kirim untuk ke daerah Kintamani, itu keluar daerah, itu mengerjakan proyek sebuah pura desa Pekraman ya. Di sana sudah kerja sekitar kurang lebih berapa hari ya, 18 hari yang lalu ya. Nah, sampai sekarang masih di sana ya. Mudah-mudahan dalam bulan ini, bulan Oktober ini maksud saya, bisa terselesaikan ya. Nah, itulah hebatnya Bapak saya yang saya katakan sebagai inspirator. Beliau membimbing saya untuk mempekerjakan, menanamkan konsep bahwa Dek, kamu bisa sukses apabila kamu bisa membantu orang lain ya. Kamu bisa sukses apabila kamu bisa membantu orang lain. Nah, jadi melalui usaha saya mempekerjakan beberapa orang, ada yang dari terutama spesial dari desa saya, Desa Bukian. Ya, itu saya mempekerjakan kurang lebih sekitar 50 orang, tapi yang dari luar desa saya atau dari tempat jauh-jauh yang stay di sini itu sekitar 26 orang. Ya, sekitar 26 orang, terus sisanya itu karyawan dari desa kami ya, karyawan lokal. Dia pulang pergi karena rumahnya dekat ya kan. Nah, itu saya pekerjakan di sini, dan sistem dari cara kerja dari karyawan kami atau dari perusahaan kami adalah sistem kekeluargaan ya, di mana kita bisa diskusi, kita bisa gini, dan mereka juga menganggap kami ini sebagai anaknya. Kalau yang bapak-bapak yang sudah tua ya kan, ya intinya mereka bukan robot, mereka memberikan kontribusi pada perusahaan ini yang bagus, sehingga saya juga banyak belajar dari mereka juga ya. Saya punya cerita tentang seorang figur bapak, yaitu bapak saya Iwayan Garba, yang selalu menjadi inspirator bagi saya. Pada suatu ketika kami menangani proyek yang besar, itu di daerah mana ya? Di daerah Bangli. Pada suatu ketika proyek itu membutuhkan ijuk ya, ijuk yang sangat besar, sedangkan suplai ijuk udah habis. Saya minta sama Bapak, Pak, bagaimana kalau kita pergi untuk mencari ijuk? Bapak saya pada waktu itu pas acara pemilu ya, acara dinas atau apalah itu. Nah, saya bilang, ayo, ini adalah momen yang bagus, kalau tidak kita kena deadline di sana. Tapi Bapak bilang, jangan macam-macam, ini tugas negara.
Ya, saya tidak bisa melepaskan tugas negara. Nah, itulah prinsipnya Bapak. Ya, kerjaan sampingan tetap menjadi kerjaan sampingan. Kerjaan sampingan selalu menjadi kerjaan yang sampingan. Kerjaan pokoknya adalah mengabdi pada negara, ya, kepada masyarakat di Desa Bukian, ya, mengatur ketertiban dan keamanan Desa Bukian. Dan kalau masih jam kerja, Bapak selalu punya prinsip jalankan kerjaan utama. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi itu saya tanamkan pada diri saya. Nah, sekarang saya juga selain usaha ini, saya punya kerjaan yang pokok juga, yaitu saya sebagai tenaga pengajar di Stah Negeri Empu Kuturan sebagai dosen pengajar di sana. Istri saya juga seperti itu. Istri saya juga sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMA mana? Payangan. SMA Payangan, ya. SMA Payangan. Nah, selagi jam mengajar juga sama juga, saya punya prinsip seperti Bapak, karena saya ditanamkan kerjaan utama kamu apa? Mengabdi pada negara. Ya, kita lakukan itu. Setelah itu baru kerjaan yang sampingan. Saya sempat bertanya pada Bapak, Pak, bagaimana caranya mensiasati pekerjaan ini? Bagaimana mensiasati? Bapak kan orang yang benar-benar sibuk di desa, kok bisa mengatur waktu? Terus Bapak saya menjawab dengan sederhananya, oh, itu kan perlu manajemen yang bagus. Nah, sebagai contoh, ini untungnya keluarga kita, babin saya ya adalah om saya, adik Bapak nomor 2, ya, Madinya ya, Made Praste namanya. Nah, itu kebetulan juga tugasnya adalah di Desa Bukian, ya, Desa Bukian. Nah, mereka saling berkoordinasi antara Babin Kantipmas dengan Babinsa, berkoordinasi, selalu mengatur, merencanakan program, selalu berdiskusi di rumah ini, dan sering kita yang buatin kopi dan kita ngobrol-ngobrol santai ya. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi, ini mungkin keunggulan dari Papa dan keunggulan dari keluarga kami. Tidak disangka juga 2 periode ini kepala desanya adalah ya Om Jago, ya, dimana Om kita juga ya, Om kita juga selalu. Jadi kalau setiap apapun ada kegiatan di desa, ya, mau ada acara rame-rame di desa apa-apa, kami melihat mereka berkoordinasi. Ya, kayak kemarin ada ada keramaian tentang voli. Ya kan? Ya, saling mengisi ya. Om Jago bilang ini ada voli kengkene, beli garbo ini kengkene gitu. Nah, oh ya gampang urusan ini, nanti diatur. Nah, koordinasi bagaimana keamanannya, Made Praste gitu. Oh, ya siap, beli gitu. Nah, semua itu didiskusikan di rumah. Itu luar biasanya, dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirator bagi teman-teman semua, bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mempunyai komitmen bekerja. Nah, apapun, walaupun lingkungannya tidak seperti itu teman-teman yang lain, saya yakin pasti ada strategi-strategi yang lain lagi yang bisa untuk mengisi mengisi celah-celah kosong untuk bekerja, ya, untuk memperlancar pekerjaan kita. Jadi saya ditanamkan sama Bapak saya, ditemukan polanya, pelajari polanya, ya, lalu kaitkan menjadi satu kesatuan, sebuah sistem, sehingga kamu bisa menjalankan perusahaan ini dengan baik. Nah, kapanpun kamu harus ingat, ada atau tidak ada apa-apa, kamu harus ingat, tanamkan pola ini, temukan, atur sistemnya, ya, sehingga kamu bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Dan itu akan menjadi ingatan saya, dan akan saya turunkan sama anak-anak saya untuk menjalankan perusahaan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari semua ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya selaku atasan dari Aibtu Iwayan Garbo. Mereka adalah
salah satu anggota Babin Kamtibmas saya yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas Desa Bukian, Polsek Payangan. Saya sangat bangga kepada beliau dengan tugasnya sebagai Babin Kamtibmas yang tidak pernah dia lupakan, sekaligus ia berperan juga sebagai pengusaha, di mana usaha yang ia lakoni itu usaha pembuatan sanggah bisa menarik tenaga kerja atau memanfaatkan tenaga kerja di sekitar wilayah tempat tinggalnya kurang lebih 50 orang. Saya sangat bangga dengan kinerja dia sebagai Babin Kamtibmas. Berdasarkan penilaian saya, ia sangat bisa diterima oleh komunitas masyarakat Desa Bukian karena memiliki talenta yang supel, luas, dan suka memberikan pelayanan dan pengayoman dengan tulus ikhlas. Demikian juga halnya kaitannya dengan usaha sampingannya. Saya memberikan penilaian bahwa dia tidak pernah meninggalkan tugas dinasnya. Ia lakukan ketika tugas dinasnya sudah berakhir, kemudian pada sore harinya ia melaksanakan atau melakoni usaha tersebut. Semoga apa yang dilakukan oleh Aibtu Iwayan Garbo bisa menjadi suri teladan dan panutan bagi kita semua, bagi rekan-rekan Babin yang lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berguna bagi masyarakat sehingga ada asas manfaat yang ia lakukan, dan yang paling penting tidak mengganggu tugas kedinasan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Swastiastu Bapak. Ya, swastiastu. Nggih, dia bicara dengan sira niki. Pak Gatra. Pak Gatra. Saking napi Bapak dari mana? Singaperang. Singaperang. Bapak kerja di sininya? Nggih. Ya, dari kapan Bapak kerja di sini? Sekitar ada 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Sebagai apa Pak di sini? Merada. Oh, jadi untuk bangunan Bali ini Pak ya. Di tempatnya Bapak Garbo? Iya, di tempat Pak Iwayan Garbo. Nah, untuk gaji ini sudah cukup gajinya. Ya. Oh, cukup Pak ya. Cukup ya, cukup untuk menanggung keluarga, menanggung anak saya sekolah. Gitu. Bekerja si Pak Garbo di sini. Oh, gitu ya. Oh iya iya. Nggih, silakan Pak lanjutkan kegiatan. Ya, makasih Pak. Nggih, mari. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Nggih, dengan Bapak Sirat yang niki? Pak Slamet. Pak Slamet. Bapak dari mana asal niki? Bukian kawan. Bukian kawan nggih. Bapak niki kerja napi pun napi Pak? Bekerja sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja Pak. Sudah lama nggih kerja di sini? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun ampun sama Pak Garbo nggih. 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 Terus bagaimana kesannya Bapak selama kerja sama Pak Garbo, bisa dijelaskan? Selama bekerja di sini, kalau masalah gaji itu udah lebih dari cukup. Ya. Dan bisa untuk menyekolahkan anak. Ya, terus? Dan untuk keluarga pun cukup. Gitu. Terus? Nggih. Kalau Pak Garbo itu orangnya jujur dan transparan. Ya. Apa adanya, ada. Kalau ada uang. Kalau tidak, ya tidak. Itu transparan sekali itu. Masalah manajemennya juga saya juga ketahui. Oh gitu Pak ya. Oh berarti selama Pak 9 tahun dengan Pak Garbo di sini, bagaimana karakternya beliau, masalah pribadian selaku seorang Babin Kamtibmas, bagaimana Pak? Bisa di pendapat Bapak? Kalau karakternya dia itu memang baik, tetapi di dalam Babin Kamtib itu pembinaannya ke desa-desa itu ya tetap jalan. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Yeah. Walaupun dia kan juga bekerja sebagai pemborong, tetapi dia juga tidak melalaikan tugasnya. Oh gitu Pak ya. Terus gini, masalah borongan bangunan apa aja yang diborong sama beliau Pak?
Kalau masalah bangunan, stil Bali. Oh, stil Bali ya. Contohnya seperti pelinggih-pelinggih Rajan dan Bali Dangin. Juga begitu juga ada borongan dari baja. Bajanya itu bukan baja ringan, tetapi bajanya baja berat yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh gitu ya. Oh iya. Terus daerah mana saja produksinya untuk beliau ini, Pak? Kalau produksinya, jangan saya dikatakan sombong ya. Iya. Sampai ke Lampung juga ada, ke Sumatera. Ya. Ke Sumatera ada, Gorontalo juga ada. Ya. Bahkan itu kan 1-2. Ya. Sampai ke Australia dan Jepang ada. Itu tamu yang membeli, katanya. Ya. Ditaruh di kamar, dipakai tempat suci. Itu katanya tamunya. Kalau orderan di Bali itu udah dijelajahi semua kabupaten yang ada di Bali. Oh gitu ya. Ya. Oh ya. Berarti sudah lama Bapak Garbo menggeluti usaha ini udah sepengetahuan Bapak sudah lama tuh? Udah lama, dari tahun 90-an dah tuh. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Oh iya. Tingkat untuk menyelesaikan suatu bangunan itu berapa hari kira-kira Pak? Itu menurut motifnya. Ya. Kalau umpamanya ukirannya ukir full, permintaan konsumen itu kan banyak. Ya. Bervariasi, ada yang minta ukir full, ada yang minta ukir variasi, ada yang minta ukir muka, ada yang istilah Balinya lelengisan itu. Kalau lelengisan itu kalau kemulan satu itu barangkali 3 hari udah. Kalau ini bangunan bangunan apa namanya ini Pak? Ini bangunannya untuk balik kukul. Oh, balik kukul untuk dipasang, untuk di mana ini Pak? Ini untuk di Bukeh, di desa Pekraman Bukeh ini. Bukeh itu di mana Pak? Daerah Kintamani. Oh, Kintamani. Oh, sampai di Kintamani ininya pemasarannya beliau Pak ya. Kira-kira karyawannya Pak Garbo sampai berapa sekarang untuk pembangunan ini Pak? Ya, itu lebih dari 50-an. Oh, 50-an ya. Oh, ya bisa. Tapi begini, kalau dilihat di sini nggak ada karyawan seberapa. Iya. Kalau sekarang ada di proyek di Awan. Oh, di Awan. Yang satunya proyek stil Balinya ada di Awan, proyek rajanya ada di Tetat. Tapi begini Pak, maklum saja, kami ini tempat tidak mengizinkan kalau ditampung semua karyawan di sini, tempat tidak mengizinkan. Yeah. Makanya karyawan itu ke sini ambil barang, udah itu dibawa pulang, di rumahnya dikerjakan, udah selesai dibawa ke sini, udah itu lanjut dah gitu. Oh gitu Pak ya. Oh iya. Proses ngukirnya gitu, di sini ambil bahan ukirannya, udah itu dibawa pulang, udah dibawa pulang, selesai langsung dibawa ke sini. Ya Bapak Garbo itu kan sebagai Babin Kantimas di Bukian. Kesibukannya juga kan luar biasa, karena gimana? Karena mewilayahi itu 11 kepala dusun, tetapi di dalam sela-sela waktu itu juga ya dia dapat menengok proyeknya di mana-mana gitu, di mana ada proyeknya dia sempat menengok sana. Oh begitu ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Silakan dilanjutkan lagi. Selamat siang Bapak. Ya. Saya bicara dengan Bapak siapa? Oh, Pak Pendi. Pak Pendi ya? Dari mana asalnya Pak? Jawa. Jawa. Bapak sudah lama kerja sama Pak Garbo? Sudah berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Bapak tinggal di mana Pak? Di Melinggih. Di Melinggih. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah ya. Selama Bapak kerja di sini, bagaimana kesan-kesan Bapak terhadap Pak Garbo bagaimana? Ya enak dah, nyaman. Terus masalah kebutuhan rumah tangga bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Alhamdulillah. Ya, bisa ya. Bapak di sini kerja sebagai apa Pak? Tukang setel pelinggihnya. Oh pelinggihnya. Oh untuk di pelinggih-pelinggih ini biasanya untuk bangunan apa Pak ini? Rumah, di rumah. Oh gitu ya. Oh iya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Silakan dilanjutkan kembali kerjaannya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mewah. Selamat siang Bapak. Siang. Ya.
Saya bicara dengan Bapak siapa? Pak Sandi. Pak Sandi. Ya. Dari mana Pak asalnya? Dari Banyuwangi. Banyuwangi. Tinggal di mana Bapak di sini? Di sini di rumahnya Pak Garbo. Oh, Pak Garbo. Ini Bapak kerja udah berapa tahun sama Pak Garbo? Tahun. Oh, sudah lama Pak ya? Sudah lama. Pak tinggal di sini dengan keluarga apa? Enggak, sendirian. Sendirian. Oh iya ya. Selama Bapak kerja di sini bagaimana menurut Bapak terhadap kepribadian dari Bapak Garbo? Oh, kepribadian Pak Garbo dengan karyawannya ya baik-baik aja. Akrab, sama ramah. Oh gitu Pak ya. Masalah gaji dari yang diberikan oleh Pak Garbo sudah mencukupi nggak kebutuhan? Mencukupi. Terus Bapak kerja di sini tugasnya sebagai apa di sini tugasnya? Sebagai ya ini ngerakit sampai dari nol. Ngerakit apa Pak ini? Ya. Ngerakit apa di sini? Sangga yang piasan. Oh piasan untuk bangunan Bali ya. Oh berarti sudah bisa Pak ya. Ya. Kalau perharinya sampai berapa produksinya untuk satu bangunan ini Pak? Maksudnya memproduksi merakitnya? Ya satu harinya kita bisa mengangkat ke satu kemulan itu 3 hari. Oh 3 hari sampai Pak ya, satu kemulan. Ya. Oh gitu. Oh berarti Bapak sudah bisa ya ahli ya merakit untuk bangunan Bali ini Pak ya. Belajar dari mana Pak? Awalnya di Badung, Bedungan. Terus ke Negari. Di Negari kan 11 tahun. Tarik Pak Garbo ke sini. Oh gitu ya Pak ya. Kira-kira di sini karyawannya sampai berapa Pak dari Pak Garbo ini? Karyawannya beliau di sini? Banyaknya? Ya. Sampai 50. Oh 50-an ya? Oh iya berarti sudah bisa ya. Pak silakan dilanjut Pak kerjaannya. Selamat siang Bapak. Ya selamat siang. Sedang mengerjakan apa nih Pak? Ya, ini untuk sanggar. Oh apa namanya ini Pak? Ini untuk payas Bali. Oh piasan. Oh ini jenis ukiran Pak ya untuk piasan Pak ya. Ini untuk order di mana Pak? Untuk bikin di mana ini? Ini untuk di Awan Pak. Daerah Awan di mana itu Pak? Bangli. Bangli ya. Kalau misalnya perharinya bisa sampai berapa Pak memproduksi yang ukiran seperti ini Pak? Kalau memproduksi kan menurut order Pak. Oh gitu ya. Kalau Bapak bisa menyelesaikan sampai berapa Pak kalau seharinya? Kalau model seperti ini mungkin paling 3 aja. 3 ya? Oh 3 ya, lama-lama ya Pak ya? Oh iya. Bapak sudah lama kerja di Pak Garbo Pak? Sudah. Berapa tahun bisa dijelaskan? Berkisaran 15 tahunan. 15 tahunan ya? Oh gitu. Masalah tenaganya sampai berapa orang di tenaga kerja di tempatnya Pak Garbo ini Pak? Kalau dihitung mungkin sekitar 50-an. Oh 50-an ya? Oh iya, berarti sudah cukup banyak ya? Untuk mengerjakan ini ya Pak ya? Ya. Biasanya ini pemasaran itu sampai kemana, daerah mana aja ini untuk bangunan Bali, stil Bali ini, ukir Bali ini Pak? Kalau untuk sanggahnya seluruh Bali ya, sampai ke Beleng. Oh begitu ya? Oh. Karangasem banyak ya. Ah gitu ya? Oh iya iya. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Selamat siang adik. Iya. Maaf dengan adik siapa saya? Wayan Juli Pratama. Adik kerja di sini ya? Iya. Sudah lama kerja di sini? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Kerja sebagai apa Pak di sini? Sebagai operator. Operator warnet. Oh warnetnya. Warnetnya Pak Garbo ya? Iya. Ya. Bagaimana ramai ya kunjungan dari warnet ini, ramai ya dia? Lumayan Pak, lumayan. Lumayan per harinya ramai ya? Sampai berapa? Kalau per hari enggak ini sih Pak kalau menentu. Oh gitu ya. Bagaimana masalah kesejahteraan adik selama bekerja di sini sudah mencukupi atau bagaimana? Lumayan cukup ya. Cukup ya. Terus bagaimana menurut pendapat adik kepribadian dari Bapak Garbo itu sendiri? Kalau Pak Garbo orangnya baik. Tempat di sini berapa orang menampung karyawan dek? Kalau di sini 26 orang Pak untuk di warnet. Total semuanya sekitar 50 orang, sisanya di ukiran. Oh gitu ya. Ya, terima kasih dek. Silakan lanjutkan kembali gininya kegiatannya. Ini bukan sembarang ini, kalau untuk biasa ini paling nak bayang ini. Ini
kata salahkan artinya kita umumnya kalau orang Bali itu wayangnya itu wayang beber itu. Wayang beber itu apa namanya? Kalau wayang diklir itu. Kalau kita sudah mixing dengan wayang India itu berbentuk seperti manusia, berbentuk akhirnya konteksnya sama saja. Cuma kita lebih ke di atas. Oh, berarti maknanya setiap ukiran ini beda-beda Pak ya? Ada makna tersendiri. Kalau menurut tempatnya, kalau di Rongklu, asli ini ada Rongklu. Rongklu ini bukan orang ini dibikin. Nah, seperti ini. Nah, di atas juga ada yang mau berada di atas nanti banyak. Nah, ini Siwa di tengah. Ini Brahma yang paling selatan, ini yang paling anu Wisnu, Brahma Wisnu. Siwa. Oh, ada maknanya Pak ya? Maknanya. Jadi di mana bukan sembarang bikin nanti ada raksasa di sana dibikin, bukan. Di mana pelinggi itu diadakan, siapa berbesana, dewa apa kita bikin seperti itu. Oh gitu Pak ya. Tergantung gini ya. Seperti di Gedong Sari dan Sri Namusadano gitu. Oh gitu ya. Ini karyawan tukang ukirnya kira-kira sampai berapaan Pak tukang ukirnya ini untuk menyelesaikan satu bangunan ini Pak? Kalau tukang ukir kalau semua ada 20 lebih. Kita mengerjakan lebih. Nah, kira-kira 30 lah. Kalau kita hitung di Singa, karena memang kita buka sentra di Singaraja. Singaraja ada 2 sentra, di Belayu ada, di Benawa, di Nagi, termasuk inilah. Ini dari Gianyar ada, dari sekitar sini. Jadi karena sekitar sini tukang ukir langka sekarang. Jana banyak orang yang beralih profesi yang lain lebih bagus. Tapi kita ya di mana-mana, kita dimanapun kita asal mau ngukir kita ajak di sini. Pengusaha lain kita berteman, jadi kalau ada kurang barang sedikit kita bisa bagus. Baik kayu, baik bahan-bahan semua. Nah, dulu kita pernah ada gap karena memang ada jurang, karena memang ya itu dianggap saingan. Sekarang tidak lagi karena kita udah ngirimnya keluar. Keluar Bali Pak ya? Ya keluar Bali. Kemarin kita pernah ngirim ke Lombok. Yang jelas ke Minahasa pernah, ke Gorontalo pernah, ke Binjai pernah. Yang seringnya, sangat sering bahkan sekarang ada 4 peleban di di Lampung, di Palembang 2 peleban lagi. Itu harus kita kerjakan 2 tahun belum selesai. Nah untuk di sini di Buke kita kerjakan juga. Oh gitu. Pertimo itu adalah untuk orang-orang yang punya Merajaan Ageng. Kalau ada sesuatu kayak anti ke Melasti, baik ke Segara maupun ke Gunung Agung itu Nyagara Gunung istilahnya. Ini kalau kerajaan Ageng, biasanya kalau terutama di Singaraja, ini mesti setiap kerajaan Ageng bawa ini. Nah diumpamakan leluhurnya ngiring di Betalo juga diistanakan di sini, juga ikut ke Segara maupun ke gunung. Itu kalau model yang begini, separuh dulu. Model kalau gini umumnya di pura. Ini namanya Pertimo. Pertimo itu Pratibimbo. Kalau bahasa kawinya, bahasa ada Pratibimbo ini Pertimo itu diumpamakan. Ini diumpamakan ini lembu nadini. Ini lembu nadini itu tepat membawa ini di atas ini bisa dibuka. Nah di atas ini bisa dibuka ini. Kalau ini dibuka, di sini ada biasanya ini belum saya bongkar, anunya ini mesti dikunci karena rahasia. Di sini ada tempatnya menaruh berupa emas, berupa perhiasan, prasasti di dalamnya. Ini sendiri prasasti tapi ada yang buat dari batu mulia. Di tengahnya ditaruh, dan ini yang disakralkan orang Bali. Biasanya yang dicuri oleh orang-orang pencuri-pencuri, ini yang dicuri. Makanya Pertimo ini yang dicuri. Nah ini pun kalau ini diumpamakan ada limuna dili yang sedang membawa tirta merta sini, membawa kemakmuran kepada semua makhluk. Nah ini diambil di konteksnya di candi-candi di Jawa dulu ini. Nah, sehingga lembu nadini itu. Kalau biasanya ini kayu pilihan. Ini dari kayu cendana, minimal kayu cendana. Kalau nggak dapat kayu cendana, karena sekarang mahal, kiloan, bahkan sampai 500.000 per kilo. Saking langkanya, hutan sudah habis dari timur, pesan pun sangat sulit. Nah sekarang kita pakai gaharu, kan ada istilahnya gaharu cendana pula. Kalau nggak dapat gaharu, dapat cendana, gaharu pun boleh. Juga harum sekali baunya. Masih harum baunya ini, walaupun sudah dicat di peladon masih harum. Nah ini gaharu. Kalau nggak dapat gaharu, nggak dapat cendana, nggak dapat gaharu, kalau cempaka boleh. Itu sudah bagus sekali. Untuk orang Bali ini, kepercayaan orang Bali ini terlepas dari kepercayaan, tapi saya percaya karena sesuatu semua senang yang harum, kita juga untuk mengatur kepada Tuhan yang harum-harum.
Nah kalau yang sini untuk pojokan Rajaan ini, nah ini untuk yang di bawahnya, ini karang tapel namanya. Nah itu untuk yang di bawahnya, untuk Rajaan kan tapel. Nah kalau ini di atas lebih tinggi ini karang paksi. Paksi itu burung, yang di atas bahkan bentuk burung. Nah ini bisa terbang. Nah, ini imajinasi orang Bali, burung kok pakai taring pakai arah. Inilah seni. Namanya seni di Bali. Nah, saya melihat peluang seni itu ada dan saya bisa kerjakan sedikit, saya coba. Tapi bikin emas itu langsung karo jalan. Drone, ya Pak, dikasih manfaatkan betul-betul dipakai sampah. Sampah dan di apa namanya? Sampah ini pakai kayu bakar. Nah, kita ambil sekarang yang terbuang begini, yang taruh begini, kita ikat menjadi kita ikat menjadi ini. Setiap ini 10 biji, ada yang 20 biji. Nah, satu ikatnya begini. Nah, satu ikatnya begini. Kita ikat dulu seperti ini. Kita ikat seperti ini. Sudah 10 biji. Kita ikat seperti ini. Ini kita pakai ini. Ini sampah orang Bali nggak dipakai apa-apa, dibuang, dipakai kayu bakar. Bahkan karena banyaknya bukan kayu bakar tapi dibakar, tidak digunakan apa-apa. Kadang-kadang ya pakai masalah kayu bakar, tapi ini betul-betul dibuang. Sekarang kita ambil, kita kirim keluar. Dulu kita ngambil saja sembarang dikasih. Sekarang kita upayakan kita beli segini oleh masyarakat. Satu biji ini 500. Yang mana yang agak yang agak dia. Nah ini kita setiap ini kita beli 500. Nah kalau kita beli 500, masyarakat akan bawa ke sini. Nanti kita kirim. Nah kita memberdayakan masyarakat, barang yang terbuang. Ya lumayan masyarakat untuk belikan lauk, belikan ikan, belikan pindang lah, kalau orang Bali bilang pindang. Pindang lumayan dapat 25.000, beli pindang seekor 1 hari cukup. Ini betul-betul barang yang terbuang kita manfaatkan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Yang gunanya betul-betul dibuang, nggak ada gunanya. Saya juga ada manfaatnya, saya dapat untung, masyarakat dapat untung. Ini karyawan saya yang ini boleh. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nama Iwayan Garbo, pangkat Aibtu NRP 61010109. Saya bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Polsek Payangan. Kebetulan desa binaan saya, tempat kelahiran saya, Desa Bukian. Dan saya ditugaskan di Babin Kamtibmas di sini semenjak saya pindah dari Jawa. Sedikit awal saya, sebelum saya sampai ke sana, saya bersaudara 5, yaitu adik saya Made Prasto kebetulan juga menjabat Babinsa di desa saya juga. Jadi Babin Kamtibmas dan Babinsanya saya bersaudara. Saya kakaknya Babinsa, Babin Kamtibmas, adik saya Babinsanya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, dia di Arhanud di Binjai, sekarang sudah di Medan sebagai ketua Prim Kopat di Medan. Yang nomor 4 sekarang Putri sudah kawin keluar, dan yang nomor 5 ada di rumah Ngayah itu. Dan saya beristrikan orang Jawa, pekerjaannya guru. Saya punya anak 1, Syukur Asung Karel, sekarang sudah kerja jadi dosen. Istrinya guru dan cucu saya 2. Sudah sekolah di International School di Ubud. Saya ditugaskan di Babin Kamtibmas di Polsek Payangan, yaitu awalnya saya dari awal dulu saya dari masuk anggota Polri. Sebelumnya saya tidak sengaja menjadi anggota Polri karena dulu rame-rame teman, saya ikut sampai 2 kali baru saya lulus karena saya masih sekolah di SPMA. Saya baru kelas 1 tahun-tahun lulus. Saya ditugaskan di Semarang di Jawa Tengah di Banyu Biru dulu, Tamtama di Banyu Biru, dan ditugaskan di Semarang. Karena ingin saya maju, saya kan tamat SMP, ijazah saya ingin maju, saya melanjutkan SPMA di Rendole, Pati, dan saya
sambil di waktu luang saya sambil sekolah, sambil menjalankan tugas, saya ikut tes pada waktu itu bergabung di Boyolali, di Sawit Boyolali, Jawa Tengah, di Solo sana, dan saya lulus. Sesudah saya lulus, ingin mengikuti karier, akhirnya saya ikut Bintara Polri tahun 1985. Saya lulus di pendidikan Sebarek tahun 1985. Saya pendidikan di Port Airut di Jakarta, Cilincing. Saya sudah lulus saya dari sana, kalau nggak salah tahun 1987, 86, kalau nggak salah 87. Dulu belum ada Babin Kaptimas, baru pilot proyek untuk seluruh Indonesia di Jawa Tengah. Percobaan, ya saya lah anak percobaan lahir. Saya ditugaskan di sana jadi Babin Kaptimas. Kendala yang paling berat pada waktu itu, saya orang Bali, bagaimana saya berbicara itu sangat sulit saya. Tetapi karena keinginan yang keras, saya bisa berbahasa Jawa dengan baik dan saya diterima oleh masyarakat di sana. Dan sesudah itu, karena saya mengikuti usia tua, saya pindah ke Bali. Dan lucunya nampaknya sudah menjadi jodoh saya. Sampai di Bali dilihat track record saya menjadi babin, di sini diperintahkan babin lagi. Ada kebijaksanaan dari pemerintah adalah local boy, siapa yang dari kampung mana karena rumahnya biar dekat, saya ditugaskan di desa saya, di Desa Bukian. Babinsanya juga begitu. Jadi kakak beradik saya di sana. Dan semenjak itu saya di desa saya Babinsa, Babin Kaptimas, saya kakak beradik. Kendalanya di sana, track recordnya saya tahu dari kecil apa adanya, itu yang kendala yang paling berat karena orang sudah banyak tahu. Tetapi ada segi positifnya. Positifnya sudah tahu siapa orangnya, karakternya bagaimana, dan apalagi kakak beradik, koordinasi saya sangat baik sama adik saya. Kalau seandainya pun saya nggak ada di tempat, kalau adik saya menemukan kejadian apa, umumnya ada orang jatuh, ada orang meninggal dunia, ada kecelakaan, adik saya pasti ngumpulin saya, atau sebaliknya. Maka dari itu, semua baik pekerjaan sebagai polisi, baik pekerjaan sebagai teritorial, ya itu kita sama-sama. Sebagai contoh, hal yang baik ini dari Babinsanya yang baik. Dia itu adalah orang Babinsa terbaik. Ini umum saya boleh cek, bukan saya mengada-ngada. Babinsa terbaik di Bali itu adik saya. Dia sebagai Purnasutra MOP. Artinya MOP itu pria, operasi pria itu. Artinya KB laki-laki lah. KB laki-laki atau yang di Pasar Tumi. Pasar Tumi kalau ada MOP, operasional pria, metode apa namanya itu. Nah, itu dia karena banyaknya yang mengikuti, karena kita selalu berdua kemana kita menjelaskan kenapa istri saya saja akhirnya dia bahkan dapat hadiah 1 dari Mabes TNI, dapat hadiah sepeda motor langsung. Adik saya itu boleh dicek, nah dia karena apa? Selalu kita berdua. Dan lucunya kebanyakan karyawan saya, hampir karyawan saya banyak sekali yang ikut, karena memang dia betul-betul menyadari itu pentingnya MOP, itu pentingnya KB operasi itu. Nah untuk itu sekarang dia sangat berhasil dalam MOP, bahkan diberi reward, diberi penghargaan. Bahkan Bapak Wisnu Tinayo sudah pernah berkunjung ke rumah saya, ke rumah Babin Kaptimas, Babin Kasanya di Bukian. Hal-hal yang mungkin kendalanya itu mungkin karena memang saya local boy, ada kendalanya orang banyak tahu, sehingga ada sebagian orang yang seperti tidak percaya karena masa kecil saya tahu. Tapi dengan keyakinan saya dengan adik saya, mereka semua masyarakat bisa menerima dan menghargai. Masalah usaha ini karena saya dulu di Jawa, karena saya di Babin di Jawa, banyak di Jawa itu dekat Jepara, Pati itu dekat Jepara, ada usaha kayu. Saya lihat, kok bisa. Ada teman juga di sana
ada ya teman kayu, usaha kayu, bikin mebel, saya juga ikut di sana. Ada tanam cengkeh, saya ikut. Karena saya berdiskusi dengan petani langsung. Ada panili, ada cengkeh, saya ikut di sana. Sudah itu, kok orang itu kok ada polisi yang sukses ya. Saya pikir kok dengan begini dia, akhirnya saya coba ikut. Ada namanya polisi, ada tanam tebu. Saya coba ikut tanam tebu di sana. Saya juga ikut tanam tebu. Pengalaman saya di sana itu, saya ke Bali. Begitu saya di Bali, saya hidup di desa saya juga berternak, ya kurang bagus lah, mungkin saya kurang, saya juga bertani, pada saat SPB saya, ya bagus hasilnya tapi kurang, saya coba bikin usaha, ada kayu sisa, saya kerjakan sendiri, saya cari ke tukang ukir jalan, akhirnya seiring dengan waktu, pelan-pelan, kok ada yang mesen lagi, kok saya nggak ngerjakan, panggil tukang lain, suruh ngerjakan. Kok tukang ukirnya keluar, kalau saya nggak kuat lagi nggak panggil tukang lain. Sampai sekarang hampir 40-50 karyawan lebih, 50 lebih bahkan karyawan yang sentra ukir sudah saya. Nah dalam hal ini saya tidak mengurangi masalah waktu saya tugas karena apa? Manajemen ini saya saya serahkan kepada pegawai saya namanya Sukar dan istri saya. Apapun order, ukuran apapun diterima oleh istri saya. Kecuali ada hal-hal mana kalau memang ngirim agak jauh, artinya agak jauh saya ngirim umpamanya ngaruh yang seluruh Bali lah gini, kalau di Bali akhirnya baru saya kontrol usaha saya di mana artinya bagaimana kalau kurang cocok ukurannya, kurang apa maksudnya masyarakat tuh ada ya, oh ini kurang ini pak, jadi saya yang handle itu. Kalau masalah manajemen, ini usaha ini sebenarnya bukan saya, istri saya. Tentunya dengan pengawasan saya juga, istri saya mengendal ini, siapa tukang anunya, ada departemennya, artinya ada bagiannya, mungkin bagian komputer ada yang lain, bagian di bukti ada, bagian elektronik ada, bagian penjualan ijuk ada namanya Pak Jarum, bagian baja, ya bagian baja ada namanya Sukar. Nah kalau di sini kalau bagian dapur ada namanya Arti. Nah kalau karena di sini dapat makan semua karyawan. Kalau pagi nyapu semua, bikin minum semua, itu. Kalau dapat makannya siang dan sore, kalau pagi enggak. Dia beli nasi bungkus atau bubur apa. Kalau pagi kita nggak siap. Nah kalau memang bikin mie, silakan bikin mie tapi bayar. Usaha saya. Ini usaha saya. Nah tujuan saya ini karena memang profil ini diprofili untuk saya, bukan saya untuk menggurui, bukan untuk sombong-sombongan, tidak. Melainkan bagaimana saya kan sudah mau pensiun, sudah tua, cucu sudah 2, anak sudah, menantu sudah, saya sudah mau pensiun, harus sudah istirahat. Tapi bagaimana ingin memotivasi teman-teman, pensiun jangan khawatir, jangan takut. Apa? Kita sudah punya gaji walaupun sedikit. Bayangkan orang yang tidak punya pensiunan, dia harus memburu numbak macul, urus numbak bangunan, mengusungi batu, mengusungi pasir, gajinya ya setara kita akan dapat nilai lebih. Nah kalau sudah tua-tua, kalau kita habis waktunya untuk merenung itu, akhirnya kita stroke, sakit. Banyak teman-teman yang begitu. Nah bagaimana? Kita olahraga. Kalau olahraga fitness semua bayar. Senam perkumpulan bayar. Bagaimana? Olahraganya gratis dan menghasilkan. Itu yang penting. Nggak menghasilkan apa-apa, kita olahraga. Ya bekerja apa, nyapu pagi bangun tidur, nyapu, nanam bayam, namanya kerja yang kecil aja. Syukur kalau bisa yang lebih, bikin mie, bikin buka warung kecil-kecilan apa. Nanti kalau sudah menghasilkan, berapapun kecilnya hasilnya itu, tapi kita sudah dapat nilai lebih, kita sudah punya gaji. Itu syukur kalau nilainya gaji ini besar. Tapi orang bijak mengatakan kalau kita bisa mensyukuri nikmat yang pernah diberi oleh Tuhan, betapapun kecilnya, maka nikmat itu akan dilipat gandakan. Dan sebaliknya, betapapun besarnya nikmat, gaji yang besar, jabatan dulu yang jabatan besar, kaya, punya tanah banyak, kalau tidak bisa mensyukuri, maka nikmat itu hilang dengan sendirinya. Yang penting kita lakukan pekerjaan ini sebagai polisi, seperti adik-adik yang baru menjadi polisi ini, yang mudah-mudah bukan untuk menggurui, ini sharing, yang mudah-mudah lakukan pekerjaan dengan tulus ikhlas, lakukan pekerjaan ini dengan senang hati. Kalau orang Bali mengatakan semua lakukan dengan prinsip ngayah dengan di petaro. Kalau bahasa kerennya lakukan sebagai polisi
sini prinsipnya ibadah, etika moralnya kita ngayah, etika moralnya kita ibadah. Kalau ada hasilnya walaupun sedikit, ada jerih payah kalau dengan masyarakat, kita bantu masyarakat walaupun sedikit kita dikasih, tapi itu akan dilipat gandakan. Tapi banyak kita akan dapat, bahkan tidak akan berkah. Untuk itu lakukan semuanya, sekali lagi saya katakan, lakukan semuanya pekerjaan dengan etika moralnya ibadah atau ngayah. Dengan demikian mudah-mudahan Tuhan memberikan yang baik. Laku dengan ikhlas, ketika kita ikhlas Tuhan memberikan lebih banyak. Mari kita adik-adik sekalian semua, saya sudah tua, sekali lagi bukan menggurui. Mari adik-adik sekalian semuanya kita lakukan pekerjaan polisi ini. Saya nampaknya berdosa kalau nggak menyampaikan kata-kata ini. Walaupun tua, kita di sini teman-teman yang mau pensiun, tolong kita bayangkan negara. Semasih hayat di Kandung Padang, laku yang terbaik. Kalau nggak bisa tenaga, laku dengan pikiran, lakukan sharing dengan teman apa yang baik untuk kepolisian kita sampaikan, yang jelek kita sampaikan biar nggak ditolerir, biar nggak ditiru. Itu yang dari saya. Mudah-mudahan Polri ke depan betul-betul menjadi panutan dari masyarakat. Kita sekarang bukan juga ngomong lakukan yang terbaik, lakukan dengan perbuatan. Karena orang bisa menjadi guru tapi nggak bisa ditiru. Tapi bagaimana orang menjadi guru dengan ngomongan tapi contoh perbuatan, dengan perilaku. Itu yang harapan dari saya. Semoga Polri ke depan lebih maju. Bayang negara-negara ini jangan sampai dikotori dengan perbuatan kita sekecil apapun sehingga merusak citra Polri yang ke depannya. Itu harapan saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi.